but only if you listen to me. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan model pembelajaran Project Based Learning. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Rida dengan NIM 2408343. Halo, nama saya Lucy Ariana Basantya dengan NIM 2402473. Halo, nama saya Fakir Zairul Haq dengan NIM 2408940. Halo, nama saya Lucy Dwi Nurhuda dengan NIM 2407908. Halo, nama aku Zulfanis Garamba dengan NIM 2409402. Stay tuned. Nah, jadi kelompok 4 ini mengambil fase B dengan materi siklus hidup makhluk hidup dengan praktik pertumbuhan kecambah. Nah, selanjutnya apa sih model pembelajaran project based learning? Nah, jadi model pembelajaran project based learning atau kita bisa sebut berbasis proyek ini adalah pembelajarannya yang berfokus pada peserta didik untuk dapat memahami suatu konsep dan prinsip dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang suatu masalah dan juga mencari solusi yang relevan. Dan peserta didik juga di sini belajar secara mandiri dan hasil dari pembelajaran project based learning ini adalah suatu produk. Model pembelajaran Project Based Learning ini merupakan suatu pembelajaran yang berasal dari teori belajar konstruktivisme yang digagas oleh Jean Piaget yang menyatakan bahwasanya pembelajaran itu merupakan suatu proses learning by doing, atau dalam arti pembelajaran itu kita dapatkan atau proses belajar itu kita dapatkan dari pengalaman. Nah, karena konstruktivisme ini itu melibatkan peran siswa aktif dalam pembelajaran gitu. Jadi di sini siswa berperan aktif untuk mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman langsung dan juga interaksi sosial lainnya. Nah, jadi di sini siswa memiliki peran aktif gitu untuk melakukan informasi. Jadi tidak melakukan sesuatu yang pasif. Belajarnya itu tidak pasif, artinya tidak menerima informasi secara pasif, namun juga mampu secara aktif mengkonstruksikan makna itu dari pengetahuan pengalaman sebelumnya. Nah, jadi PJBL ini itu melibatkan proyek nyata gitu untuk melakukan suatu tujuan agar siswa atau peserta didik ini dapat melakukan kolaborasi, pemecahan masalah, dan juga mengonstruksi pengetahuannya sehingga siswa mampu mengaitkannya itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagian dari tujuan Project Based Learning. Nah, tujuan dari Project Based Learning ini digunakan untuk menumbuhkan sikap proaktif siswa atau peserta didik, khususnya dalam memecahkan suatu permasalahan ketika sedang berada di dalam kelas. Project Based Learning ini juga digunakan dan juga dipakai untuk meningkatkan aktifnya peserta didik ketika sedang berada di dalam kelas. Dan juga peserta didik diharuskan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks dan juga didapatkan hasil yang nyata dari permasalahan tersebut. Nah, Project Based Learning ini digunakan untuk mengasah kemampuan keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan ketika sedang berada di dalam kelas untuk menunjang aktivitas belajar serta melatih sifat kolaboratif peserta didik ketika ingin memecahkan suatu permasalahan yang sedang terjadi di dalam kelas. Oke, yang selanjutnya ada sintaks model pembelajaran yang diterapkan pada Project Based Learning.
Nah, yang pertama ada menentukan pertanyaan mendasar. Nah, guru ini merancang pertanyaan atau tantangan utama yang akan dijawab atau diselesaikan melalui proyek. Nah, pertanyaan ini gitu ya bersifat terbuka, menantang, relevan, dan juga berhubungan dengan kehidupan nyata. Nah, yang kedua ada menyusun rencana proyek. Nah, guru dan siswa ini gitu ya bersama-sama menyusun rencana proyek, termasuk tujuan proyek, langkah-langkah, pembagian tugas, dan juga sumber daya yang diperlukan, dan juga fokus pada keterampilan yang ingin dikembangkan seperti kolaborasi, komunikasi, dan juga literasi teknologi. Yang ketiga ada menyusun jadwal. Nah, pada menyusun jadwal ini gitu ya, guru dan siswa menentukan waktu pelaksanaan proyek. Nah, jadwal ini harus fleksibel, memungkinkan revisi jika ada hambatan atau kendala selama proyek berlangsung. Yang keempat ada melakukan penyelidikan dan penelitian. Nah, siswa ini gitu ya mengumpulkan informasi, melakukan eksperimen, wawancara, atau observasi terkait topik proyek. Nah, tahap ini melibatkan aktivitas berbasis eksplorasi dan juga pembelajaran mandiri dan juga dibimbing oleh guru. Yang kelima ada mengembangkan produk. Nah, pada mengembangkan produk ini gitu ya, siswa membuat produk atau solusi yang menjawab pertanyaan mendasar. Nah, produk ini dapat berupa laporan, prototipe, video, presentasi, atau lainnya yang relevan dengan proyek. Nah, yang terakhir ada menguji dan mengevaluasi produk. Nah, pada menguji dan mengevaluasi produk ini, siswa mempresentasikan hasil proyek kepada guru, teman sebaya, atau audiens lainnya untuk mendapatkan umpan balik. Nah, produk ini gitu ya dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada langkah-langkah konkret. Nah, praktikum yang kita ambil tadi adalah terkait pertumbuhan kecambah. Langkah-langkah konkret ini terdiri yang pertama ada menentukan pertanyaan mendasar. Nah, pada tahap ini itu guru merancang pertanyaan yang dimana menantang dan juga relevan gitu. Misalnya kayak bagaimana sih proses dari siklus hidup tumbuhan dari awalnya biji menjadi tanaman baru. Nah, selanjutnya ada langkah yang kedua itu menyusun rencana proyek. Nah, pada langkah ini itu guru dan siswa ini sama-sama menyusun lembar kerja proyeknya. Jadi menyusun tujuannya, terus juga menyusun langkah-langkah dari pertumbuhan kecambahnya, terus pembagian tugas, dan juga mendiskusikan terkait alat dan bahan yang akan digunakan gitu. Nah, pada fokusnya pada langkah kedua ini itu keterampilan dari kolaborasi dan juga observasi siswa. Langkah yang selanjutnya itu ada menyusun jadwal. Nah, pada tahap ini itu guru dan siswa ini menentukan waktu kapan mereka akan melakukan praktik tersebut gitu. Nah, kita akan mengambil praktik pertumbuhan kecambah gitu. Jadi tidak mungkin dalam sehari itu bakal selesai gitu praktik ini. Jadi untuk konteks praktik dari kita ini yang pertumbuhan kecambah ini, kita akan menyusun jadwalnya itu lebih ke setiap 1 hari sekali kita akan melakukan pengecekan, pengamatan pertumbuhan kecambah. Selanjutnya yang keempat ada melakukan penyelidikan dan juga penelitian. Nah, di sini itu siswa melakukan praktik dari pembuatan pertumbuhan kecambah dari biji gitu. Nah, di sini tuh siswa mengamati pertumbuhannya secara berkala karena kan tadi di menyusun jadwal itu sudah ditentukan bahwa akan sehari sekali dicek gitu untuk si pertumbuhan kecambahnya itu. Nah, selanjutnya mencatat perubahan dan juga fenomena yang terjadi selama si siklus pertumbuhan itu. Jadi setelah mengamati gitu setiap harinya, siswa itu mencatat perubahan apa aja dan fenomena yang terjadi selama dari
siklus pertumbuhan tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima ada mengembangkan produk. Nah, di sini tuh siswa setelah melakukan praktikum tadi, siswa ini membuat laporan hasil pengamatan dari praktik yang sudah dilakukan tadi. Tahap yang keenam dan juga terakhir ini yaitu menguji dan mengevaluasi produk. Jadi setelah siswa melakukan praktikum dan juga membuat laporan hasil pengamatan ini, siswa itu mempresentasikan hasil proyek dan juga laporan terkait praktikum tadi itu di depan guru dan juga teman sekelasnya untuk mendapatkan feedback atau umpan balik. Nah, kemudian setelah melakukan presentasi ini, siswa melakukan evaluasi bersama terhadap kriteria apa saja yang telah disepakati di awal gitu.